apa sih itu bisnis data digital? Mungkin bisa berbagi pengalaman, Pak Herman, silakan. Ya, oke. Jadi mungkin saya cerita sedikit dari awal ya. Jadi sebenarnya sekarang ini saya ada di bisnis konten yang berbasis data. Nah, dengan websitenya lokadata.id, ini kalau konten itu kan berarti artikel, bentuknya macam-macam ya. Bisa artikel itu berupa teks, tulisan, infografik, komik, kartun, video. Nah, itu kontennya. Jadi apa yang kami sajikan sebenarnya itu berbasis data yang disajikan melalui media Lokadata, lokadata.id gitu. Iya, jadi perbedaan konten dengan data itu, konten data atau data sendiri, data digital, bagaimana gitu? Apakah sama atau beda, Pak Herman? Gini, jadi kita mungkin mesti bedain dulu. Pertama, bisnis konten dan bisnis data. Ini dua hal yang berbeda. Kalau bisnis konten aja, berarti yang tampil itu semua konten yang tadi saya sebut, dari mulai yang teks berupa artikel, tulisan, terus ada foto, ada juga kartun, ada komik, ada video. Nah, semua yang sifatnya konten itu namanya bisnis konten. Nah, kalau bisnis data itu sebenarnya sedikit berbeda. Jadi konten yang memiliki data itu disebut uh, data driven journalism. Jadi media yang berbasis data itu sering disebut juga yang tadi data driven journalism, jurnalisme berbasis data. Contoh paling simpel gini, kalau kita bilang misalnya di Indonesia, provinsi yang PDRB atau pendapatan daerahnya paling tinggi, misalnya kita sebut Bali. Nah, datanya mana? Apa yang menunjukkan Bali paling tinggi? Nah, itu yang harus ada data di belakangnya, baru kita sebut itu konten berbasis data atau data driven journalism. Jadi nggak bisa asal ngomong misalnya Jakarta yang provinsi yang paling kaya di Indonesia. Nah, datanya mana? Kalau nggak ada data ya nggak bisa. Nah, jadi simpelnya begitu. Jadi itu dua hal yang berbeda. Yang satu konten aja, satu lagi berbasis data. Terus kemudian kalau kita lihat satu hal lagi tadi yang digital. Nah, digital itu apa sih? Digital itu sebenarnya semua hal, semua konten yang bisa dibaca atau ditulis oleh komputer. Kalau manual, tulis tangan, ya itu bukan digital. Kalau kita gambarnya di media misalnya kanvas, ya itu bukan digital. Tapi begitu pakai komputer, mau gambar, foto, video, tulisan, apapun, itu kalau bisa dibaca oleh komputer, ditulis oleh komputer, itu namanya digital. Nah, keuntungannya digital apa? Yaitu kita semua tahu dari mulai pengolahannya, digital itu kalau misalnya ya kita punya data sampai puluhan ribu baris, ratusan ribu baris, itu bisa disimpan dengan mudah. Ya asal punya ini ya, punya kapasitas yang cukup. Contoh, kalau misalnya kita tulis tangan, itu kita butuh kertas yang beribu-ribu lembar, itu nyimpannya kan susah. Atau mungkin sampai buku yang jumlahnya puluhan ribu, itu juga butuh gudang, terus bisa rusak segala macam. Tapi kalau di digital, itu kita bisa simpan di cloud. Kita simpan di sini, saya dari rumah simpan save ke cloud, nanti saya ke kantor bisa dibuka, saya keluar kota, keluar negeri bisa dibuka di mana aja, bisa diakses. Nah, itulah keunggulannya digital. Jadi semua informasi yang bisa diolah dan disimpan, dikirim lewat online. Nah, itu namanya digital. Jadi perbedaannya yang tadi. Kalau kita sebut sesuatu itu digital, berarti dia dibuat
atau disimpan dalam bentuk bisa dibaca oleh komputer, kira-kira gitu. Atau mesin sekarang kan banyak mesin-mesin, contoh ya, mesin absen, mesin apa yang ada di mesin kasir. Nah, itu kan bukan komputer, tapi dia punya kemampuan komputasi. Dia bisa nyimpen, dia bisa kirim. Nah, itu berarti digital. Gitu. Ya. Termasuk handphone juga ya, Pak Herman ya. Betul. Nah, berarti digital itu artinya mesin itu bisa membaca digit atau angka, biasanya angka 0 atau 1. Nah, tadi udah keuntungannya. Bagaimana dengan apakah ada kerugiannya ini, Pak Herman? Ya, pasti semua hal kalau ada keuntungan ada kerugiannya. Kerugiannya itu kalau dihack atau bisa diserang untuk misalnya tujuan merusak. Jadi kalau kita punya file itu bisa dirusak atau dibaca. Kita punya data-data penting, misalnya nomor rekening, akses ke bank, password segala macam itu bisa. Tapi ya orang-orang tertentu aja yang memang kemampuannya sangat tinggi dan kebetulan dia juga punya jam terbang, biasanya dia tahu cara untuk tembus. Kalau sembarangan orang sih enggak. Gitu. Iya. Wah, menarik ini, Pak Herman. Menarik banget. Nah, sekarang ini kan kita sedang mengalami pandemi ya, pandemi corona. Nah, ini bagaimana nih banyak bisnis yang rontok ini, Pak Herman. Bagaimana dengan bisnis konten data? Apakah juga mengalami hal yang sama atau bagaimana? Nah, gini, kebetulan ini mungkin saya nggak berani terlalu apa ya, maksudnya nggak bermaksud menyombongkan diri. Cuman kami di Lokadata waktu awal-awal pandemi kan semua bisnis drop ya, dan kami juga sama, pasti drop dari mulai Maret, April. Tapi begitu masuk Mei, Juni, Juli itu bisnis yang data mulai naik, dan minggu-minggu terakhir ini kami lumayan agak sibuk karena banyak potensial klien. Memang belum jadi klien, tapi potensial klien yang memang sudah tektok, sudah mulai bahas, sudah minta proposal, dan kami memang lagi persiapkan ke sana. Karena data ini ya memang sesuatu yang menurut saya sangat penting. Kalau di luar itu ada istilah data is the new currency. Jadi kalau dibayangin misalnya tahun-tahun mungkin tahun 2008-9 itu eranya sosial media digital. Terus masuk 2010-11 startup digital karena banyak startup yang tiba-tiba gede sekali. Gojek lah, Tokopedia lah, Blibli segala macam. Nah, itu era digital. Digital startup. Nah, sekarang eranya kalau menurut saya data. Memang boomingnya mungkin nggak akan sama kayak dulu, tapi data ini benar-benar sangat penting sekarang. Segala sesuatu kalau kita mau maksimal harus punya datanya. Karena itu istilah tadi, data is the new currency. Data adalah currency baru di dunia bisnis. Kira-kira gitu. Nah, ini menarik Pak Herman. Tadi Pak Herman mengatakan juga mengalami hal yang sama. Artinya ketika awal corona, awal pandemi seperti itu juga mengalami penurunan. Nah, ini yang membuat kita bingung. Kalau artinya memang kita belum paham ya. Nah, ini butuh Pak Herman ini untuk sharing. Kalau dikatakan kalau bisnis perhotelan mengalami penurunan, kita maklum, kita bisa ngerti. Bisnis penerbangan, nah itu kita mengerti. Nah, kursus-kursus bimbel-bimbel itu juga kita bisa mengerti, dan semuanya makanan ya ada sebagian juga kita bisa mengerti. Tetapi ini bisnis data ini apa kaitannya dengan corona? Nah, ini kita bingung ini. Mungkin Pak Herman bisa menjelaskan dampaknya bagaimana? Bukannya justru di pikiran kita itu harusnya booming seperti Zoom begitu. Nah, atau penggunaan traffic ya, orang dulu nggak mempunyai
tidak nonton YouTube, misalnya sekarang nonton YouTube, karena nggak bisa kemana-mana. Orang dulu jarang menggunakan WhatsApp call, sekarang menggunakan WhatsApp call, video call, WhatsApp video call. Artinya kan berarti trafficnya naik. Nah, kenapa ini? Jadi gini, kita kan punya gini, yang saya kelola itu lokadata.id adalah media berbasis data. Nah, media berbasis data ini semacam etalasenya. Etalase kalau kita jualan, misalnya jualan produk, bayangin kalau jual misalnya fashion gitu di butik, kan ada etalase depannya adalah kita pajang manekin, ada baju-baju fashion. Nah, buat kita etalasenya itu lokadata.id. Tapi bisnis kita sebenarnya di belakang itu kan sebenarnya kita jual jasa konsultasi, jasa pengolahan data. Nah, jadi memang awal-awal waktu pandemi corona ini kan semua bisnis drop atau ngerem, orang nggak akan ekspansi, dan biasanya di awal-awal tuh lebih banyak yang wait and see. Mereka melihat dulu ini seberapa lama sih, seberapa dalam sih. Jadi semua corporate action tuh biasanya mereka hold dulu, semua expand atau semua spending itu mereka rem dulu. Nah, setelah beberapa bulan baru masuk mulai bulan Mei, Juni, Juli ini mereka baru mulai udah lihat oke, ini akan lama pandemi, jadi mereka tapi ya sudah cari celah bahwa bisnis tetap harus jalan, makanya mereka mulai kontak lagi. Jadi beberapa klien memang sudah mulai minta kita untuk masuk jadi konsultan atau untuk olah datanya itu. Ya. Berarti efek secara tidak langsung ya, bukan efek secara langsung ya. Oke. Ya. Baik. Nah, Pak Herman, kalau kita ya yang tidak mengerti, karena kan di sini banyak yang rontok, mau ini sama corona jadi terhambat, bukan nggak mau, pengen. Yeah. Nah, jadi ternyata nggak bisa, karena memang satu demand-nya juga udah berubah, kemudian juga cara menjualnya juga sudah berubah. Nah, ini banyak terjadi perubahan, shifting shifting behavior-nya terjadi. Nah, ini bagaimana kalau kita ya pengen ini memulai usaha ya setelah menonton acara ini ya, mendengar penjelasan dari Pak Herman, wah ternyata ini masih mulai bisa bangkit ini bisnis ini. Nah, kira bagaimana cara untuk memulai usaha bisnis konten berbasis data ini, Pak Herman? Gini, jadi kalau buat saya sebenarnya bisnis apapun itu kalau menggunakan data akan lebih maksimal. Ini saya sudah ngalamin sendiri. Gini, kadang-kadang mungkin orang masih pikir data itu apa sih? Sebenarnya data itu ada di sekeliling kita, hampir di semua bidang yang kita masuk itu pasti ada datanya. Contoh ya, paling simpel adalah misalnya sales. Nah, sales di perusahaan apa? Perusahaan retail. Katakanlah retailnya penjualan misalnya produk makanan lah, makanan dalam kaleng atau snack gitu ya. Nah, dari awal pertama kita pasti punya data, dan yang harus kita lakukan adalah mengumpulkan datanya. Kemudian dari data ini kita mengelompokkan, merapikan. Jadi maksudnya kadang-kadang data itu kalau berserakan itu sebenarnya kayak harta karun, tapi kita nggak bisa utilize, nggak bisa kita manfaatin karena berserakan di mana-mana. Tapi kita harus kumpulin, kita kelompokin, kita rapiin, baru nanti kelihatan manfaatnya. Nah, jadi kalau mulai dari sales tadi, jadi kita misalnya punya sales dari bulan Januari sampai bulan mungkin ya Juni lah, misalnya Juni, satu semester. Nah, sales ini kita jual kemana aja.
modern market, traditional market, atau yang lain misalnya online. Nah, dari situ modern market, tradisional, online, kita track lagi semua nilai invoice-nya berapa. Misalnya pembeliannya, misalnya ada yang kecil, misalnya cuman berapa ratus ribu, ada yang sampai belasan atau puluhan juta. Kemudian kita tracking, kita kategoriin, kita bagi kelasnya, kita lihat lagi ini wilayahnya, kita bikin semacam pemetaan. Misalnya daerah yang paling banyak ambil ini, oh ternyata dari Jawa Timur misalnya. Yang paling sedikit misalnya dari Banten. Nah, dari situ dulu. Jadi kita rapikan data-data yang kita punya, nanti kita coba analisa. Nah, angka sales yang paling tinggi yang mana? Dari daerah mana? Nah, itu yang nanti kita akan fokus jualannya. Jadi, hampir semua perusahaan sebenarnya punya data. Cuman sayangnya nggak diolah dengan baik. Jadi, menurut saya, kita ya kalau bisa secepat mungkin mulai kita lihat lagi data-data perusahaan kita. Dari mulai awal tahun, kalau bisa mundur 1-2 tahun ke belakang lebih bagus lagi. Makin gede data dan makin lengkap, analisa kita akan makin tajam. Jadi kita akan tahu misalnya, oh iya ya ternyata ini kita udah lama nggak masuk di wilayah misalnya Jogja. Padahal ini dulu sempat ada potensi. Nah, sayang. Jadi dengan kita punya data, kita pegang, kita analisa, kemudian kita lihat polanya, patternnya dari tahun segini ke tahun berikutnya. Ini perkembangannya yang naik yang mana, yang turun yang mana, naiknya berapa besar, turunnya berapa banyak, terus wilayah baru mana. Nah, mungkin ada potensi-potensi lain yang kelihatan dari situ. Ya, jadi itu contoh yang simple. Kita manfaatin data yang ada, kemudian kita coba analisa dulu, baru nanti kita dapat satu kesimpulan bahwa oke, kita harus masuk ke pasar yang A misalnya, karena disitulah sebenarnya potensinya masih gede, tapi belum tergarap dengan baik. Contohnya seperti itu. Baik. Nah, kalau berbicara mengenai data digital seperti itu kan semua orang udah parno dulu, Pak Herman. Aduh, saya mah nggak bisa komputer, saya nggak bisa pakai teknologi, handphone, dan aplikasi yang lain. Ini bagaimana memulai satu bisnis ini? Apakah memang benar kita memang harus jago komputer baru bisa memulai masuk ke bisnis pengolahan data seperti ini? Bagaimana, Pak Herman? Kalau untuk masuk atau untuk mengolah data, komputer itu sarana yang menurut saya harus. Karena kalau manual tuh sulit sekali. Bisa tapi sulit sekali dan banyak human error. Kalau kita mulai dibiasakan masuk ke komputer, pakai yang paling simple data itu spreadsheet. Jadi Excel misalnya. Dengan Excel itu kita mulai masukin tabel-tabel, namanya dirapiin, diseragamin. Kadang-kadang misalnya ada nama pembeli kita, misalnya kita sebut Pak Joni Marto misalnya. Terus di bawah ada J Marto, ada lagi Joni M. Ternyata itu orang yang sama. Nah, kita perlu kelompokin. Ini sebenarnya satu orang, diseragamin. Itu semua paling mudah kan pakai komputer. Kalau manual susah sekali. Jadi menurut saya paling minimal adalah Excel. Kalau nggak punya Excel, pakai Google Sheet yang free. Google Sheet kita rapiin, data-datanya kumpulin, kelompokin, rapiin disiplin ya. Nah terus kita mulai masukin data-data dari yang paling akhir, yang belakangan, mundur ke belakang, setahun ke belakang, mundur lagi 2 tahun ke belakang. Makin dalam data kita, analisa kita akan makin bagus. Dari situ nanti pelan-pelan mulai terlihat pola. Oke, ini sebenarnya ini dulu customer yang bagus, tapi kita lupa atau kita nggak sadar bahwa dia ternyata belinya kecil-kecil, tapi ternyata dijumlahin nilai pembeliannya paling gede ternyata.
Nah, jadi ini yang sebenarnya kita harus perhatiin. Jadi ada banyak hal-hal yang terlupa atau terlewat. Nah, sekarang mungkin saatnya kita masuk lagi, olah benar-benar data itu kita anggap harta karun kita gitu. Ya, baik. Jadi tidak mesti harus jago komputer, kemudian harus lulusan IT dan semuanya itu yang berhak untuk mencicipi bisnis yang orang bilang bisnis yang keren ini ya. Yang penting kita ada kemauan, bisa sedikit basicnya itu bisa ya Pak Herman ya. Ya, betul. Nah, nanti kalau sudah mulai kita lihat, oke, ini kita udah mulai bisa rapihin data. Mungkin kalau mau nambah ilmu, bolehlah kita belajar lagi. Misalnya kan sekarang banyak platform-platform untuk belajar digital dan nggak mahal, kayak Ruang Guru, Udemy, Pintaria, itu ada yang lokal, ada yang luar. Kalau yang luar bahasa Inggris, kalau yang kayak Pintaria, Ruang Guru itu bahasa Indonesia. Kita bisa belajar, misalnya mau belajar Excel, belajar spreadsheet, itu gampang sekali dan nggak mahal. Mulai dari, kalau saya nggak salah ya, sekitar 150.000 gitu. Itu kita ambil aja kursusnya. Nah, kita belajarin, oh caranya gini, gini, gini. Mudah sekali. Jadi menurut saya kalau sekarang sarananya banyak. Kalau kitanya nggak mau, ya susah. Gitu. Betul. Jadi sekarang itu bisa belajar otodidak juga ya, yang nggak mau berbayar banyak, cuman harus pinter-pinter ngambil tutorial yang bagaimana mengelompokkan. Kalau kita berbayar kan sebenarnya kita meminta orang itu untuk mengelompokkan, membuat satu alur, sehingga kita membayar jasanya itu. Kalau kita mau otodidak ya kita sendiri harus rajin-rajin, memilah, memilih, kemudian belajar. Mungkin itu ya Pak Herman ya. Ya. Oh, sorry, lupa. Nah, kalau mau yang free, belajar dari YouTube. Hampir semua hal ada di YouTube. Mau belajar fashion, belajar desain, belajar musik, macam-macam. Saya ada pernah dengar orang cerita, ini agak unik sedikit. Dia belajar renang dari kecil sampai umur 15-an, nggak bisa-bisa berenang. Tapi begitu dia belajar dari YouTube, 2 kali dia praktekin, langsung bisa. Aneh kan? Nah, jadi itu gratis lagi. Jadi sebenarnya banyak yang powerful dari kita, cuman sayang kalau kita nggak manfaatin dengan benar. Memang kadang-kadang kita tergoda begitu masuk ke YouTube, kita lihat, oh nonton ini, nonton itu, yang unik, yang aneh, yang konyol-konyol. Nggak apa-apa sebenarnya kalau selingan. Tapi kita harus alokasin waktu belajar yang benar-benar bermanfaat. Nah, nanti selingan sekali-sekali oke lah. Mengumpulkan data itu sendiri satu persoalan, datanya itu juga satu persoalan. Kemudian mengolahnya itu juga satu perlu talent yang satu ini. Ya. Kemudian menganalisanya. Nah, tujuannya supaya bisa memberikan satu keputusan ya. Kita mau ngapain sih arahnya itu. Itu luar biasa sampai banyak orang yang menjual data ya, Pak Herman ya. Ya, betul. Baik data Tapi mentah, data yang belum diolah. Kalau sudah diolah makin bernilai ya. Yang belum diolah aja udah sangat bernilai, plus sampah-sampahnya itu. Betul nggak Pak Herman? betul, betul sekali. Jadi yang paling perbedaan paling besar, data itu dibagi dua, data primer sama sekunder. Data primer itu data yang kita dapat langsung. Contoh, kita nanya ke responden, kita turun ke pasar, kita wawancara ibu-ibu. Ibu kalau belanja minyak goreng biasanya senang yang merek apa, kemasannya kayak apa, yang berapa liter, nah gitu-gitu. Itu data primer. Nah, tapi ada juga data sekunder, yang data yang hasil surveinya orang lain atau data dari perusahaan yang kita olah. Nah, data ini juga sama, manfaatnya juga besar. Tapi ya harus skalanya harus banyak ya, jangan cuman misalnya berapa orang gitu. Nah, itu nggak bisa, dan metodenya harus benar. Terus data-data banyak sekali yang gratis dari BPS. Kalau teman-teman mau coba lihat-lihat,
masuk ke websitenya BPS, Biro Pusat Statistik Indonesia. BPS itu klik aja di Google. Nah, nanti keluar banyak sekali, ada ratusan ribu data. Kita bisa tahu data konsumsi orang di Riau misalnya. Dia spending keluarga sebulan itu rata-rata berapa duit sih? Terus kita bandingin dengan Maluku, Manado misalnya. Itu gratis datanya. Dan kita bisa download ke macam-macam format. Jadi sebenarnya banyak yang gratis kalau kita cukup mau punya waktu untuk spending, untuk cari. Betul. Berbicara dengan waktu, kita juga sudah di ujung acara, Pak Herman. Nah, kira-kira ada pesan-pesan apa ini buat para pendengar, para penonton ini? Silakan, Pak Herman. Kalau boleh, ini buat anak-anak muda. Jadi saya sering kan ketemu anak-anak muda ngobrol-ngobrol. Nah, ada yang bagus, ada yang kurang baik ya menurut saya. Anak-anak muda yang bagus ini, mereka selalu punya rasa penasaran, pengen tahu ada hal baru apa sih, ada peluang apa sih gitu. Nah, kalau yang satu lagi ya agak skeptis, jadi ya udahlah memang begini-gini aja, nggak punya keinginan untuk belajar. Nah, padahal dunia ini kan nggak statis, setiap berapa tahun sekali pasti berubah. Ada tren baru kayak dulu digital, terus sosial media, terus sekarang data. Nah, saya sebenarnya lulusan arsitek, tapi ya saya kebawa, mulai belajar branding, belajar digital, sekarang belajar data. Jadi kalau kita mau, kita bisa. Ya mungkin saya nggak akan bisa selevel dengan yang benar-benar lulusan dari kuliah di bidang data. Tapi saya bisa. Kalau mau memang bisa, saya percaya. Jadi buat anak-anak muda, tolong benar-benar deh perhatiin tren apa sih yang sekarang mulai dan nanti akan makin kenceng. Jangan terlalu santai, jangan diem aja. Nanti kita ketinggalan, semua orang udah maju sampai mana, kita masih di tempat, jalan di tempat. Jadi belajar benar-benar adaptif. Ada hal baru apa? Data. Data is the new currency. Oke, cari tahu apa itu data. Gimana cara kerjanya? Apa manfaatnya? Gimana supaya bisa menguasai data ini? Dan jangan takut susah. Nggak ada yang susah. Kalau kita benar-benar masuk, udah ketemu kuncinya, oh ternyata begini. Itu aja sih. Wah, luar biasa. Saya sampai terpesona. Memang benar sekali. Kita jangan ini ya, jangan statis ya. Jadi dunia ini berubah. Jangankan dunia berubah, data saja, kecepatan untuk transfer data saja berubah. Makin cepat. Masa kita kalah dengan kecepatan pengiriman data, transfer data. Nah, ini sangat luar biasa. Harusnya kita juga makin cepat ya, untuk komputasi juga. Jangan kita kalah. Seperti itu. Wah, luar biasa. Menarik sekali. Pak Herman, kita akhiri di sesi ini. Saya sangat berterima kasih dari tim, mengucapkan terima kasih kepada Pak Herman atas sharing dan bincang-bincang kita di sore hari ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih.